Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sekalian, kader PDI Perjuangan yang saya cintai dan banggakan. Bung Karno, bapak bangsa kita, guru ideologis kita, dalam bukunya Sarinah menuliskan kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia, menegaskan soal perempuan adalah soal masyarakat. Artinya ketika perempuan tertindas, sesungguhnya seluruh masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Itu berarti ada ketimpangan dan ketidakadilan yang sedang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama perempuan dan laki-laki belum berdiri sejajar, kemanusiaan akan terus pincang. Harmoni kehidupan tidak akan lahir dari relasi kuasa yang timpang. Masyarakat yang beradab hanya dapat tumbuh jika perempuan dan laki-laki berjalan berdampingan, saling menopang, saling menguatkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memperlakukan perempuan sebagai tiang negara. Jika tiang ini kokoh, maka kokohlah negara itu. Namun, mari kita buka mata pada kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di rumah tangga, di tempat umum, bahkan di ruang-ruang pendidikan yang semestinya anak-anak kita selalu dalam hal yang aman. Pelecehan, eksploitasi, dan perdagangan orang terus-menerus menimpa perempuan dan anak. Anak-anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi, stunting, dan bersekolah dalam kondisi yang memprihatinkan. Perempuan di berbagai pelosok daerah masih ada yang hidup tanpa daya, terpinggirkan, bergantung, dan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan hal yang terbaik bagi hidupnya, anaknya, dan keluarganya. Padahal, tolong diingat, konstitusi negara kita telah mengamanatkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Tidak membedakan apakah laki-laki, perempuan, kaya miskin, anak-anak, orang tua, disabilitas, maupun kelompok minoritas. Kita menyambut kemajuan teknologi digital dengan penuh gegap gempita dan kita diterlenakan seolah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat menyelesaikan segalanya. Tapi kenyataannya teknologi hanya menjangkau segelintir rakyat Indonesia. Akses dan literasi digital belum merata. Kesenjangan pun melebar. Sebagian besar rakyat justru terombang-ambing oleh arus informasi tanpa kemampuan memilah, apalagi memanfaatkannya untuk kemajuan diri. Ironisnya, banyak dilakukan manipulasi digital hanya untuk mengejar kemenangan pribadi. Seharusnya perkembangan teknologi digital berwatak kebudayaan semakin memanusiakan manusia. Janganlah melupakan sisi kemanusiaan kita. Kita tidak bisa menyerahkan masa depan anak-anak hanya pada teknologi. Di tengah kemajuan dunia digital, justru nilai-nilai kasih sayang, empati, toleransi, dan gotong royong, moral, etika harus diajarkan oleh para ibu menjadi penentu jati diri generasi mendatang. Ingat, kita ini sebagai negara dan bangsa
itu akan terus berharap negara dan bangsa kita bisa tetap abadi. Disinilah Pancasila harus hidup dalam tindakan kita. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara yang diucapkan, tetapi juga dasar pendidikan, karakter bangsa, pandangan hidup, cita-cita tata dunia baru yang damai, setara, dan berkeadilan. Seperti yang Bung Karno serukan dalam pidatonya yang terkenal di PBB tahun 1960 yang berjudul To Build the World Anew, membangun dunia baru itu. Dan itu memang harus kita bangun, mulai dari desa, dari rakyat biasa, dari perempuan, dari laki-laki dan anak-anak. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, urusan perempuan dan anak bukan hanya urusan kaum perempuan. Ini adalah urusan kita semua. Negara harus hadir menjalankan konstitusi, melindungi setiap hak warga negara sebagaimana termaktub dalam pasal 28 huruf A dan 28 huruf J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jangan lupa bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum ada di dalam Undang-Undang Dasar kita yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang sudah ada seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human Trafficking harus dijalankan secara adil, berpihak pada korban, dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Demikian pula dengan pendidikan. Pendidikan harus dirasakan oleh semua anak, siapapun dia, kaya atau miskin, dan perempuan di seluruh pelosok negeri. Apa toh tujuan kita bernegara? Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 tadi, bukan hanya bisa bersekolah, tetapi menjadi cerdas, sehat, tidak ada rasa takut, dan turut andil memajukan nasib bangsa ke depan. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kesehatan, dan sehat bukan sekadar tidak sakit, melainkan hidup dalam lingkungan yang sehat, lahir batin, fisik maupun mental, menyayangi kehidupan. Perempuan pun harus punya ruang untuk maju. Perempuan sangat bisa memimpin. Perempuan bukan pesaing laki-laki, tetapi mitra dalam membangun masyarakat. Bung Karno, Bapak Bangsa, pernah berkata, tinggi rendahnya derajat suatu bangsa ditentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan perempuan dalam masyarakatnya. Keluarga Indonesia yang kuat harus diisi oleh perempuan yang berdaya, percaya diri, dan mampu menjadi pendidik pertama bagi generasi penerus bangsa. Perempuan yang menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus menggerakkan perubahan sosial. Itulah mengapa saya selalu menyebut perempuan sebagai ibu dunia. Karena meskipun anak-anak diajarkan teknologi, seorang ibulah yang menanamkan rasa kemanusiaan pada anak-anak tersebut. Saudara-saudara sekalian, kaum perempuan yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh kader PDI Perjuangan, khususnya 3 pilar partai. Kalian telah menjaga marwah partai, mengamalkan Pancasila di tengah situasi yang tidak mudah, dan membuktikan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah meninggalkan rakyat.
Kalah menang itu bukan akhir, tetapi tertawa menangis selalu bersama rakyat. Bukan slogan, tetapi hidup abadi di dalam sanubari kita. Ketika negara tidak hadir, maka partailah yang harus hadir selalu. Dan ketika partai hadir, ya harus hadir dengan kerja nyata kembali, bukan hanya slogan belaka. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menginstruksikan langsung kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, Kota untuk bergotong royong bersama kepala daerah dan struktur partai. Jalankanlah program Perempuan Berdaya Indonesia Raya. Seperti diantaranya cegah stunting. Stunting itu ibu harus katakan, kalau hanya kerdil mungkin masih bisa bekerja. Tetapi yang paling sulit dan tidak bisa sampai hari ini IQ-nya. Jadi sininya itu di bawah IQ rata-rata. Lalu hapus buta huruf. Banyak tentunya. Gampang mengajarkan kalau mau memelek buta huruf. Jalankanlah pemberantasan buta huruf. Tangani disabilitas. Cegah perempuan dan anak dari kekerasan. Serta terutama sekarang yang sangat mengganggu adalah kelola sampah dengan baik supaya udara menjadi jernih kembali. Jangan gampang menyerah karena kita lahir sebagai pejuang. Program ini adalah jalan perjuangan kita untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak, dan membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban. Kalian bukan sekadar bekerja, kalian sedang menanam peradaban untuk tumbuhlah tunas-tunas yang baik. Kalian sedang membangun masa depan Indonesia. Tunjukkan bahwa partai ini benar-benar bekerja untuk rakyat. Bersama rakyat itu mudah, asal selalu turun ke bawah ke akar rumput. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga ingin mengingatkan bahwa kita tidak dapat hanya berpikir untuk saat ini saja. Tahun 2029 nanti kita akan kembali diuji dalam politik elektoral. Dan kemenangan saat ini bukan semata soal politik. Itu adalah tanda kepercayaan kembali dari rakyat. Pada pemilu yang akan datang, apabila kita tidak dapat mencapai apa yang kita raih saat ini, itu berarti rakyat pasti telah tidak mempercayai kita lagi. Jangan pernah puas dengan hasil saat ini. Kalian harus cermat melihat perubahan. Generasi muda tumbuh dengan harapan dan tantangan yang berbeda. Pertanyaannya, apakah mereka bisa hidup sehat, sejahtera, dan terdidik? Apakah negara peduli pada masa depan mereka? Menjadi sebuah negara paripurna abadi Indonesia Raya. Jika kita tidak hadir dalam kehidupan mereka, jika kita tidak ikut memecahkan masalah mereka, mereka pasti tidak akan memilih kita. Maka perjuangan hari ini harus menjadi sebuah harapan bagi generasi mendatang. Negara telah memberikan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hati nurani yang berbudi luhur untuk memilih pemimpin bangsanya ke depan. Berpikirlah, bekerjalah, dan buktikan bahwa kita layak dipercaya kembali pada pemilu tahun 2029. Saya, Ibu, sangat percaya kader-kader PDI Perjuangan memilih semangat juang dan cinta rakyat yang tulus. Karena itu saya serukan
bangun peradaban dari perempuan, bangun masa depan dari anak-anak, dan bangun kepercayaan hanya jika dari kerja nyata. Terakhir, dalam kesempatan ini, saya ingin sebagai seorang ibu dengan polisi, saya sebagai presiden kelima yang memisahkan kalian dari Tentara Nasional Indonesia, sadarlah, sekali lagi sadarlah, kalian juga manusia Indonesia, punya istri, anak-anak perempuan. Seharusnya kalian selalu netral, mencintai, mengayomi rakyat. Karena ketika sekarang ini rakyat telah diberi hak untuk menyampaikan yang namanya hak mereka dalam pemilu akan digunakan, bersikaplah teguh netral. Jangan rakyat disakiti untuk mewujudkan negara paripurna Indonesia Raya yang abadi. Oleh sebab itu, perempuan berdaya, Indonesia Raya merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.